Mobil ban pecah di sekitar KM 65 arah Bandung ya? Arah Bandung, alhamdulillah. Dan ada berapa mobil tadi aja udah 5 ya? Iya, selain mobil saya, dan ada di beberapa spot, bukan cuma KM 65 itu lubangnya. KM 3 sampai mulai 39 sampai 55 itu. Iya, nah ini kayaknya mesti perhatian ini teman-teman di balik tol. Kilometer 19 mulai hancur. Iya, jadi ini saya sekitar jam 1.30 lah. Hoak. Ya salli ala Muhammad. Dede. Beritanya gua udah innalillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, kita melihat beberapa kasus yang kayaknya nggak muncul di media-media besar ya, dan ini berkaitan dengan isu Mansur tentunya ya. Dan sesuatu hal yang kecil tapi muncul di media besar ya. Nah teman-teman, kita tahu bahwasanya Yusuf Mansur itu ya dalam tanda kutip ya berinvestasi di media-media besar itu. Saya nggak mau menyebutkan ya, teman-teman udah tahu, cari sendiri ya teman-teman ya. Nah di sini teman-teman ada sebuah video Yusuf Mansur yang ya katanya banyak pecah di tol Japek ya. Kita lihat dulu videonya teman-teman. Yuk, check it out. Mobil ban pecah di sekitar KM 65 arah Bandung ya? Arah Bandung, alhamdulillah. Dan ada berapa mobil tadi aja udah 5 ya? Iya, selain mobil saya, dan ada di beberapa spot, bukan cuma KM 65 itu lubangnya. KM 3 sampai mulai 39 sampai 55 itu. Iya, nah ini kayaknya mesti perhatian ini teman-teman di balik tol. Kilometer 19 mulai hancur. Iya, jadi ini saya sekitar jam 1.30 lah, satuan dini hari menuju ke Tasik. Mereka bisa ngomong sama Gianto sama Haji Agus ya. Ya. Beda katanya saya di TV sama Asli. apa bedanya? Tahu. Beda pokoknya. Hah? Oh, dekat sama jauh. Iya benar. Alhamdulillah, sallu ala nabi. Ini kok saya jadi ngamatin jalan tol terus ya. Karena pakai jalan tol ya. Ini di tol yang Pejagan ini KM berapa ini? Brexit ya? Iya loh, ini teman-teman juga mesti hati-hati. Banyak lubang, ambil kanan aja, jangan kiri. Kiri ini relatif banyak bolong. Tadi kami juga berkali-kali jegluk agak trauma juga ini. Pokoknya sing hati-hati, pelan-pelan aja menghindar. Jadi pas lubang masih bisa menghindar gitu. Ya. Ini di tol Brexit. Terima kasih ke Evala, kendaraannya dan sekaligus sopirnya. Mas Agus hati-hati. Iya. Oke, gitu teman-teman videonya. Nah, teman-teman tahu nggak, video itu dimuat di berita banyak. Di sini saya akan lihatkan ya, di sini ada dari FIFA. Kita tahu ya FIFA itu teman-teman tahu lah. Ada Tribun. Di sini ada Serambi. Ada Sindo, udah teman-teman tahu Sindo ya. Ada Kompas. Ada Sumatera, iNews, ada juga TV One News. Ustadz Yusuf Mansur, di sini ada Fajar.
Pokoknya intinya berita semua ini terkait dengan Ustadz Yusuf Mansur. Ini bahasanya di sini ya. Kecelakaan di tol karena ban pecah, kondisinya banjir, doa tidur panjang. Ya elah. Gini teman-teman, yang media sering sekali memuat berita yang kadang-kadang cuma sekedar mencari rating gitu, atau misalkan mencari keuntungan atau bagaimana, tapi nggak melihat kejadian yang realistisnya seperti apa gitu, atau misalkan perbandingan media ini membandingkan suatu berita itu jadi dampak untuk masyarakatnya kadang-kadang nggak diperhitungkan gitu. Itu faktanya ya teman-teman. Ya ini bukan terkait Yusuf Mansur aja, tapi memang kadang-kadang seperti itu. Bahkan kadang-kadang berita yang alay kayak gitu dimunculin juga karena kepentingan rating atau kepentingan keuntungan. Pokoknya intinya seperti itu. Itu fakta. Saya nggak mau menyebutkan medianya mana aja, tapi rata-rata ya faktanya seperti itu. Nah teman-teman, coba kita perbandingkan dengan berita yang satu ini. Ini tentang karyawan Pattern yang belum digaji. Yuk teman-teman, kita lihat videonya yuk. Check it out. Keadaan terakhir bagaimana Kang Jamal, karyawan Pattern? Keadaan terakhir yang saya tahu sih, dengar dari mantan karyawan yang terakhir keluar ya. Iya. Ya pembayaran belum jelas juga pembayaran. Yang terakhir itu ya? Iya, saya Bulan pun masih September. ada sekitar 1 kali pembayaran lagi sisa gaji. Iya, iya. Itu terakhir dibayar mungkin tahun 2 tahun yang lalu. Iya. Habis itu nggak ada pembayaran lagi. Iya. Nah kemarin yang pas berita 14 karyawan lagi itu, saya langsung konfirmasi ke pihak Pattern dulu, Iya. apakah saya nggak dibayar? Katanya diusahain. Ya udah saya bilang aja, ya udah kalau misalkan saya belum tentu, saya ikut ngebuat dah, siapa tahu dibayar. Soalnya gitu. 14 karyawan dibayar kan. Ya udah akhirnya saya ketemu Pak Darso. Kang Jamal, Iya. pernah nggak ada usaha untuk ketemu Yusuf Mansur, hubungi dia untuk bayar teman-teman ini? Tidak, saya tidak mau ketemu dia. Susah, Nggak ada. susah atau gimana? Susah juga sih Pak, karena kan kita nggak ada maksudnya jalur ke sana. Iya. Ataupun lihat dari berita-berita pun yang dari pihak polisi ataupun pihak pengacara ke sana pun orangnya kabur mulu kan. Oh gitu. Iya, iya. Jadi satu-satunya cara kita nih mantan karyawan cuman ke atasan di Pattern. Oh. Dan selama ini dari atasan Pattern cuman dapat janji aja dan insya Allah. Gitu ya. Jadi makanya saya kesini ketemu juga ikhtiar sih, soalnya kemarin yang 14 karyawannya dibayar. Iya. Masih Walaupun- banyak kan teman-teman yang belum dibayar hak-haknya? Kayaknya masih banyak, masalahnya yang PHK tahun pertama aja itu ada sekitar 50 lebih ya. 2020. Belum lagi yang keluar terakhir kan. Oh, Iya. yang terakhir berapa? Kurang tahu sih, kayaknya sisa karyawan yang ada di sana. Mungkin ya, Iya. 50-an lagi kali 2 soalnya. bulan lagi ya? Sekitar segitu mungkin. Iya, iya, iya. Jadi ya saya mikirnya ya maksudnya sama-sama nunggu nih sama yang gak gugat, ya sekarang aja saya gugat ya kan. Iya, iya, iya. Gitu aja. Pak Jenny, selain ke Dinas Tenaga Kerja, ada nggak yang bisa bypass ke Yusuf Mansur umpamanya supaya dibayar teman-teman tanpa ada proses berbelit-belit begini? Begini Pak, Iya. intinya beginilah. Sebenarnya saya minta kepada owner daripada Pattern ini, Iya. kalau toh masih ada kewajiban terhadap ex karyawan, baik itu gaji maupun pesangon, saya kira sebelum ini masuk ke ranah hukum, saya kira saya minta tolonglah ini dibayar ini. Kawan-kawannya sudah nggak dibayar 2 tahun juga, hampir sama dengan 14 karyawan yang lainnya. Iya. Saya minta dengan kesadaran, dengan keikhlasan. Kan ownernya ini Yusuf Mansur ini kan ngakunya ustadz. Iya. Terus kemudian ulama, kiai lah dan lain sebagainya, ya biar jadi juga nanti jadi sebagai tarbiyah umat lah gitu. Iya, iya. Jadi biar menjadi tarbiyah umat, ya udah kalau memang ada kewajiban, ada hak orang lain yang masih digantung, ya saya kira harus dibayar. Kan mereka juga masih punya rumah, masih punya macam-macam, masih bisa flexing ke sana kemari. Masa karyawan cuman berapa, Kang? 28. 28. Kalau Jamal berapa, Mal? Di bawah UMR. Sisanya
di bawah UMR. Iya nggak dibayar-bayar, maksudnya kalau nyicil sebulan gocap juga lunas itu. Emang nggak ada niatan aja kayaknya. Iya, itulah. Saya harap ya secara persuasif lah dengan adanya video ini saya minta dibayar. Tapi kalau nggak dibayar ya nanti saya usahakan akan saya tempuh jalur hukum sebagaimana juga yang 14 karyawan yang lainnya. Kalau jalur dan itu sebagai warga negara kan kita punya hak ke sana. Iya. Tapi kalau persuasif sama Yusuf Mansur saya kira saya datang gitu enggak lah. Saya sudah 2 kali Pak datang untuk urusan pribadi saja nggak ditemuin, apalagi untuk urusan yang seperti ini kan. Ya sudah langsung saya bentur. Begitu ini video keluar nanti nggak ditanggapi ya nanti saya bentur. Iya. Kita doakan benar-benar video ini keluar dibayar ya Kang Widi ya. Iya. Ya gitu. Dan teman-teman yang lain Wiji ya. Iya ada. Teman-teman yang lain yang banyak juga kalau banyak. Apalagi pernah ya kepala saya juga masih belum terbayarkannya. Berapa banyak itu? Wah, kurang lebih ya hampir 300 ya. 300 juta. 300 juta ya yang belum terbayar. Iya. Dan baru terbayarkan itu 2 kali. Iya. 2 kali pembayaran dan itu udah di stop, nggak ada lagi pembayaran. Itu ya. Ya mudah-mudahan Yusuf Mansur melihat video ini dan dia langsung hubungi akang-akang ya. Dan langsung dibayar ya. Gitu Pak Jenny ya. Iya. Oke gitu teman-teman videonya. Nah teman-teman dari media-media tadi ya, itu kalau misalkan lihat berita tentang Yusuf Mansur untuk hal ini, kalau misalkan udah viral betul baru mau dimuat. Tapi kalau masih yang kayak gini nggak dimuat teman-teman. Karena apa? Ya mungkin nggak ada benefitnya. Saya nggak tahu persisnya seperti apa, tapi atau mungkin ratingnya kurang gitu. Tapi intinya teman-teman, kenapa hal ini terjadi ya rata-rata karena media mencari keuntungan gitu. Itu faktanya seperti itu. Nah, secara moral memang sedikit mengganggu gitu. Tapi ya mau gimana lagi, namanya juga yang kerja juga manusia di sana. Jadi wajar aja kalau seperti itu. Kita anggap wajar ya, walaupun norma di kita ya nggak tahu ya bagaimana. Nah, teman-teman, kita lihat kan 2 perbandingan, satu berita Yusuf Mansur yang dalam tanda kutip itu ditagih gitu ya. Secara tidak langsung, dan Yusuf Mansur yang cuma banyak pecah, dan yang pecah bukan cuma Yusuf Mansur aja gitu. Dan mungkin yang bikin apa ya semacam postingan seperti itu ya mungkin bukan cuma Yusuf Mansur aja. Nah kejadian ban pecah kayak gitu saya juga pernah ngalami di jalan tol itu ya. Kadang-kadang misalkan setelah hujan tiba-tiba ada lubang yang cukup masih kasar gitu ya, apalagi ban misalkan yang mobil sedan gitu, ban yang kecil rata-rata kayak gitu ya, pecah ya kemungkinan besar bisa terjadi dengan kondisi lubang yang baru gitu. Nah itu kan sebenarnya berita yang biasa gitu. Cuma kalau misalkan ini berita Yusuf Mansur, karena Yusuf Mansur itu dianggap apa ya artis gitu, ngustad gitu, artis ngustad itu, jadi wajar itu muncul. Nah cuma perbandingan ini nggak baik gitu ketika ada orang yang mengeluh dalam kondisi, dalam tanda kutip ya, kondisinya itu mereka memang benar-benar membutuhkan upaya dari berbagai pihak gitu, tapi nggak disampaikan gitu, ibaratnya lewat media gitu, hanya karena mungkin mereka ya ratingnya nggak naik kalau memuat berita itu. Sayang sekali, padahal kan nggak capek lah untuk nulis satu headline 1 lembar aja, itu nggak capek sebenarnya. Itu misalkan seperti itu ya. Nah wajar nggak sih? Menurut saya sih wajar, karena saya ada jawaban teman-teman. Teman-teman bisa lihat video ini, dan video ini ya mungkin jadi jawaban teman-teman kenapa media seperti itu sama Yusuf Mansur. Yuk kita lihat yuk teman-teman. Check it out. Hoak. Salli ala Muhammad. Dede. Beritanya gue udah innalillah. Mana sih? Ini teman-temannya dari 2008 loh. Baru. Aja loh. Luar biasa. Ini tuh. Aduh indahnya, Masya Allah. Aduh, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kopi boleh? Hitam ya? Iya, hitam.
Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, di sini nih. Demen sholat di sini Albina Senayan. Oke, gitu ya teman-teman. Itu mungkin jadi jawaban. Saya nggak sedang menuduh, mungkin ya. Mungkin jadi jawaban. Nah, ini kalau misalkan saya punya teman yang waktu itu mencalonkan DPR RI dan saya bukan tim sukses ya, saya sebagai teman ya datang di sana. Dan setiap dia mau memuat, ini teman saya ya, saya nggak mau menyebutkan namanya juga karena dia nggak jadi juga. Setiap dia mau memuat berita, melakukan kebaikan ceritanya ya, misalkan kayak mau bagi-bagi sesuatu, beras atau apa, dia itu membawa wartawan, cek datang gitu. Di video, di itu kayak gitu, mempersiapkan lah, dan wartawan itu ya dibayar gitu. Untuk apa ya? Untuk memuat gitu. Apakah pekerjaan wartawan itu seperti itu? Ya mungkin juga seperti itu. Oleh karena itu ya, karena wartawan punya kepentingan masalah itu ya wajar menurut saya. Cuma ya sedikit berimbang lah, bisa munculkan sesuatu hal yang misalkan mengusik hati nurani kita, kenapa nggak dibantu gitu. Sebenarnya kan itu nggak berat juga sebenarnya. Oke, sampai di sini teman-teman, mudah-mudahan teman-teman paham kenapa ya seperti itu. Saya nggak sedang nuduh ya, kenapa seperti itu ya, cuma ya mungkin aja. Oke, sampai di sini, jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.